Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup, kompetensi dasar yang dipelajari adalah yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi disebut juga pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi atau bentuk luar, anatomi atau struktur tubuh, fisiologi, tingkah laku, dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mempermudah dalam mempelajari suatu jenis makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat masing-masing jenis makhluk hidup bagi manusia. Yang keempat, mengetahui saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Yang pertama, sejarah klasifikasi. Menurut Aristoteles, makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua golongan besar atau kingdom, yaitu tumbuhan atau kingdom plantae dan hewan atau kingdom animalia. Ernest Haeckel kemudian mengusulkan kingdom yang ketiga, yaitu protista atau makhluk hidup bersel tunggal dengan inti yang sudah memiliki serabut atau kariotik untuk bakteri. Sedangkan Whittaker mengusulkan pembagian makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, protista, dan monera. Menurut Carolus Linnaeus, ahli biologi dari Swedia, memperkenalkan klasifikasi berdasarkan persamaan struktur. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dibedakan menjadi dua kelompok dunia kehidupan besar, yaitu dunia hewan dan tumbuhan. Setiap dunia dibagi menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang disebut dengan takson-takson. 2. Tahap-tahap klasifikasi. Tahap-tahap klasifikasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, identifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup berfungsi untuk mencari persamaan dan perbedaan di antara makhluk hidup dengan cara mengenali sifat dan ciri yang dimiliki. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Pada tahap kedua ini bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan sifat-sifat dan ciri-ciri yang telah diamati pada tahap pertama. Yang ketiga, pemberian nama. Penulisan nama ilmiah suatu makhluk hidup menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur, tata caranya adalah yang pertama, makhluk hidup terdiri atau memiliki dua kata.
Yang kedua, kata pertama merupakan genus atau marga, ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies atau jenis, ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, nama ilmiah makhluk hidup ditulis dengan bahasa Latin atau dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya pisang, Musa paradisiaca, marmut, Coffea cobaya. Perbedaan takson hewan dan tumbuhan. Di dalam takson hewan dan tumbuhan, perbedaannya adalah di urutan kedua, takson hewan filum, sedangkan takson tumbuhan divisi. Sehingga urutannya pada takson hewan yaitu kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Sedangkan urutan takson tumbuhan dari tinggi ke rendah yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Klasifikasi 5 kingdom. Di dalam klasifikasi 5 kingdom, kita akan membahas 5 kingdom di dunia. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel tunggal prokariotik. Monera berasal dari kata monares yang berarti tunggal. Yang termasuk dalam kingdom Monera yaitu yang pertama adalah bakteri. Bakteri dalam bahasa Yunani artinya batang kecil atau bakterion. Bakteri memiliki ukuran sel sangat kecil antara 1-5 mikron, terdiri atas satu sel. Umumnya tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Bakteri berdasarkan bentuknya terdiri atas 3. Yang pertama yaitu batang atau bacillus. Bakteri berbentuk batang dapat bergerak karena memiliki alat gerak yang berupa bulu cambuk atau flagel. Bakteri dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu streptobacil, diplobacil, dan bacil tunggal. Contoh bakteri diantaranya Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Yang kedua, bulat atau kokus. Kokus berbentuk bola. Ada 5 macam bentuk kokus yaitu monokokus, dipokokus, streptokokus, staphylococcus, dan sarkina. Contohnya Diplodocus pneumoniae dan Staphylococcus thermophilus. Yang ketiga, berbentuk spiral atau spirillum. Bakteri berbentuk spiral dapat bergerak karena alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Spiral terdiri atas 3 yaitu spiral, dan spirochaeta. Contohnya adalah Vibrio cholerae. Yang kedua yaitu ganggang hijau biru. Nama lainnya adalah Cyanophyta. Ganggang hijau biru dapat berkembang biak dengan membelah diri, bersifat autotrof, bersel satu, berbentuk koloni atau multisel, mempunyai klorofil karotenoid dan pigmen vicocyanin berwarna biru dan vicoritrin berwarna merah. Contoh bakteri hijau biru adalah Anabaina azolae yang dipakai untuk pupuk, spirulina sebagai bahan makanan, dan nostoc untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Kingdom yang kedua adalah Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Protista terdiri atas 3. Yang pertama, protozoa. Berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 1. Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu, contohnya amoeba, entamoeba coli, foraminifera.
Yang kedua, flagellata, bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk, contohnya Euglena viridis. Yang ketiga, ciliata, bergerak dengan silia atau bulu getar, contohnya Paramecium. Yang keempat, sporozoa, tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium. Yang kedua, ganggang. Ganggang memiliki ciri habitat di air tawar, air laut, atau bebatuan, bersifat uniseluler dan multiseluler, dan autotrof. Ganggang digolongkan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ganggang hijau atau Chlorophyta. Yang kedua ganggang merah atau Rhodophyta. Yang ketiga ganggang coklat atau pirang atau Phaeophyta. Yang keempat ganggang emas atau Chrysophyta. Kingdom yang ketiga, fungi. Fungi bersifat uniseluler dan multiseluler. Bentuk seperti payung, lembaran berliku, batang dan papan. Dinding sel terdiri atas kitin atau selulosa. Bersifat eukariota dan tidak berklorofil. Fungi juga bersifat saprofit dan epifit. Jamur yang berbentuk multiseluler membentuk benang-benang halus disebut hifa. Jamur digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, Oomycotina, Deuteromycotina. Pembagian kelas itu dibedakan dengan ada dan tidaknya hifa dan intinya. Ascomycotina hifanya bersekat, setiap sel berinti 1. Reproduksi vegetatif membentuk konodiaspora. Yang kedua, Basidiomycotina hifanya bersekat, makroskopis. Bentuk buah disebut basidiokarp dengan bentuk seperti payung dan lembaran. Basidiomycotina contohnya jamur kuping dan jamur merang. Zygomycotina hifa tidak bersekat, berinti banyak, dinding selnya terdapat kitin. Contohnya adalah jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Oomycotina dinding selnya terdiri atas selulosa, dapat menghasilkan sel telur, hidup sebagai saprofit dan parasit pada hewan dan tumbuhan. Habitatnya di air dan di darat, contohnya Phytophthora infestan, penyebab penyakit pada kentang. Yang terakhir Deuteromycotina, hifanya bersekat dan disebut jamur tidak sempurna. Contohnya adalah Morulia sitopila atau jamur yang dipakai untuk membuat oncom. Yang keempat, kingdom Plantae. Plantae bersifat multiseluler, eukariotik, dinding sel dari selulosa dan berklorofil sehingga dapat berfotosintesis. Yang termasuk kingdom Plantae adalah tumbuhan atau Bryophyta, tumbuhan lumut, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbuhan lumut. Nama lain adalah Bryophyta. Di dalam tumbuhan lumut terjadi pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Spora pada tumbuhan lumut jatuh pada tempat yang cocok sehingga tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Lumut dewasa menghasilkan sel kelamin yaitu Antheridium dan Archegonium. Hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid namanya zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa menghasilkan spora. Sporogonium disebut sporofit.
dan tumbuhan lumut disebut gametofit. Tumbuhan lumut digolongkan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan lumut hati atau Hepaticea. Contohnya adalah Marsanthia polymorphae untuk bahan obat hepatitis. Yang kedua, tumbuhan lumut daun atau musky. Contohnya adalah Sphagnum squarosum pengganti kapas. Yang kedua, tumbuhan paku. Nama lainnya adalah Pteridophyta. Tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan pada tumbuhan paku yang pertama yaitu spora yang telah masak jatuh pada tempat yang cocok membentuk protalium. Protalium menghasilkan enteridium atau penghasil spermatozoid atau sel jantan dan archegonium penghasil sel telur atau betina. Hasil pembuahan antara sel jantan dan betina disebut zigot. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi paku dewasa, akan menghasilkan spora. Kemudian spora atau sporofit itu akan membentuk sporangium, sehingga tumbuhan paku disebut fase sporofit, sedangkan protarium disebut fase gametofit. Tumbuhan paku digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu paku purba. Contohnya Psilotum nudum. Yang kedua, paku ekor kuda atau Eucetinae. Contohnya adalah Eucosotum debile atau rumput betung. Yang ketiga, paku lambut atau Lycopodinae. Contohnya adalah Lycopodium clavatum. Paku sejati Felicianae. Contohnya di sini adalah paku slupir atau Adiantum cuneatum dan semanggi atau Marsilea crenata. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji memiliki tubuh yang jelas, yaitu antara akar, batang, daun, sejati. Merupakan tumbuhan penghasil biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan, menghasilkan bunga, sehingga kadang disebut sebagai tumbuhan bunga atau Anthophyta. Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka. Nama lainnya adalah Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka, bakal bijinya tidak terlindung daun buah, tetapi menempel pada daun buah, yang memiliki ciri berakar tunggang, batang bercabang, daun sempit dan kaku seperti jarum. Bunga jantan dan betina tersusun dalam bentuk strobilus dan terpisah. Tumbuhan berbiji terbuka dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama, Cycadinae, berbentuk seperti palem, sedikit cabang, daun menyirip, berakar serabut, sebagai tanaman hias. Contohnya adalah Pakesaji. Yang kedua, Gingoinae, disebut fosil hidup karena tumbuhan yang hidup pada zamannya itu sudah punah. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Yang ketiga, Genetinae, mempunyai batang berkayu dan bercabang, daunnya tunggal. Contohnya melinju. Yang terakhir, Coniferae, tumbuhan semak, pohon tajuk, berbentuk kerucut dan berbentuk jarum. Contohnya adalah pinus dan damar. Tumbuhan berbiji yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nama lainnya adalah Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, bakal bijinya tersimpan dalam daun buah. Angiospermae memiliki ciri sebagai berikut. Alat perkembangbiakan bunga,
kemudian berbentuk daun pipih dan lebar, kemudian adanya pembuahan ganda atau terjadi 2 kali antara sel spermatozoid atau sel telur menghasilkan zigot atau biji. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan angiospermae atau biji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Mono artinya tumbuhan biji berkeping 1. Cirinya berakar serabut, batang berkambium. Batangnya monokotil itu tidak berkambium. Akarnya serabut, tulang daun sejajar atau melengkung. Bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, contohnya padi, jagung, kelapa, pisang, jahe. Sedangkan tumbuhan dikotil itu berakar tunggang, batang berkambium. Kemudian tulang daun menyirip atau menjari, bunga kelipatan 2, 4, 5. Contohnya ketela pohon, kacang tanah, tomat, mangga, jambu biji. Kingdom yang terakhir yaitu Animalia. Kingdom Animalia terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata terbagi menjadi 8 kelas. Yang pertama, Porifera atau hewan berpori. Umumnya hidup di air laut. Hewan berpori, permukaan tubuh terdiri atas pori-pori atau osteum. Contohnya adalah Spongia dan Euspongia. Yang kedua, Solenterata atau hewan berongga. Hidup di air, tubuhnya berongga, memiliki alat pencernaan makanan berupa rongga gastrovaskuler. Contohnya adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita dan Hydra viridis. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Memiliki bentuk seperti pita, lunak, tidak memiliki sistem peredaran darah. Contohnya cacing getar, cacing hisap, cacing pita. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing gilik, bentuk seperti tabung panjang tapi runcing di bagian ujung, memiliki alat pencernaan makanan yang terdiri atas mulut, usus, anus. Contohnya cacing perut, cacing kremi. Annelida atau cacing gelang, tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Tiap ruas memiliki rambut getar, memiliki mulut dan anus. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Yang keenam, Moluska atau hewan bertubuh lunak. Hewan bertubuh lunak ini tidak bersegmen, memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang dari kapur dan memiliki kelenjar lendir. Contohnya kerang, cumi-cumi, siput. Yang ketujuh adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Memiliki kulit yang terbuat dari zat kapur sebagai rangka luarnya. Contohnya adalah teripang, lilia laut, dan Holoturoidea. Yang terakhir adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Memiliki tubuh yang terlindung oleh kulit yang keras dari zat kapur sekaligus sebagai rangka tubuh. Tubuhnya terdiri atas kepala atau caput, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Contoh arthropoda itu ada insekta atau serangga, crustacea atau udang-udangan, arachnoidea atau laba-laba, mriapoda atau lipan. Yang kedua, hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang termasuk hewan vertebrata yang pertama adalah Pisces atau ikan. Ikan itu sifatnya poikiloterm, bernafas dengan insang. Ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru. Fertilisasi terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal.
Ikan digolongkan menjadi dua, yaitu Chondroites atau ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan contohnya ikan cucut, ikan hiu, ikan pari. Yang kedua, Osteichthyes. Nama lainnya adalah ikan tulang sejati, contohnya ikan mas, ikan lele, dan gurame. Yang kedua, amfibi atau katak, hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Poikilotherm memiliki peredaran darah tertutup. Katak bisa bermetamorfosis, mengalami fertilisasi eksternal. Contoh amfibi adalah katak pohon, kemudian salamander dan katak hijau. Hewan vertebrata yang ketiga adalah reptilia atau reptil. Reptil memiliki tubuh yang keras, kering, dan bersisik, bersifat poikilotherm. Reptil contohnya adalah kura-kura, buaya, dan ular. Yang keempat, Aves atau sebangsa burung. Aves memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu. Alat geraknya berupa kaki dan sayap. Paruh juga tersusun atas zat tanduk. Kaki burung juga dilengkapi dengan selaput renang. Homoichthyrum bernafas dengan paru-paru yang dilengkapi pundi-pundi udara karena digunakan pada saat terbang. Aves contohnya adalah ayam, bebek, burung. Yang terakhir adalah mamalia atau hewan menyusui. Mamalia memiliki kelenjar susu yang dapat memproduksi susu setelah melahirkan anak. Bersifat homoichthyrum, tubuhnya tertutup atas rambut, alat pernafasan berupa paru-paru. Peredaran darah tertutup dan termasuk peredaran darah ganda. Biasanya bereproduksi dengan beranak. Contoh dari mamalia adalah kuda, kambing, orangutan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tersusun berturut, mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana disebut kunci dikotomi. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.